Amin. Shalom wanita-wanita Tuhan. Haleluya. Kita percaya sebab tiada terukur kasih setia Tuhan. Dalamnya melebihi lautan tidak dapat diselami. Amin. Haleluya. Woo. Yes. Mari sama-sama katakan, tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Setiamu besar selamanya. Katakan sama-sama sekali lagi, tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Yes Lord. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, amin. Besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Ajaib perbuatanmu, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi katakan, kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu Tuhan Yesus lebih dari langit Tuhan, lebih dalam dari lautan Tuhan.
Tiada terselami Tuhan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Jesus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan. Yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Oh, mari sembah Dia. Haleluya Yesus. Oh Jesus. Siapakah kami Tuhan, jadi biji mata-Mu. Oh Tuhan, kami tak dapat balas kasih setia-Mu Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kasih-Mu, kesetiaan-Mu nyata dalam kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur sebab kasih-Mu Tuhan memenuhi, melingkupi kami. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, kami mau terus menyembah-Mu
matamu. Dengan apa kami akan membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apakah Ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah kami Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Katakan dengan segenap hati. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kami akan membalas Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau. Haleluya, haleluya, oh Yesus, Yesus. Makasih Tuhan. Haleluya, buat kami kebaikan, bersyukur Tuhan buat buat kasih setiamu Bapa. Haleluya, haleluya, oh Yesus, 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 Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. kasih setiamu Tuhan. Haleluya, oh Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, oh Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 oh Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, katakan Yesus, Yesus. Oh Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, oh Yesus, Kau
Yes Jesus, kami kagum Tuhan akan-Mu Tuhan. Kami hormat akan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Jesus, Jesus, Jesus. Engkau sungguh indah, sungguh ajaib Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan. Yes Jesus, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita, katakan hormat akan Engkau. Kami kagum Tuhan, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, Kau sungguh indah, Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu Tuhan, untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Tuhan, tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat, hormat akan Engkau. Kami kagum akan-Mu Tuhan, akan Engkau.
For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one like you, Lord. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one like you, Lord. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Hallelujah, for you are great, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. Hallelujah. There is none like you, Lord Jesus. Hallelujah. Sorak-sorai bagi Allah kita. Woo. Hallelujah, Jesus. For you are great, Lord. The Hallelujah, great, great Lord Jesus. Hallelujah, Yesus. Hallelujah. Jesus. are Hallelujah. Sebentar kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya persilakan kepada Ibu Jenny yang akan berdoa. Amin. Haleluya. Jenny, mic-nya, thank you. Terima kasih Bapak. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami kembali boleh menjadi wanita-wanita pilihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat waktu-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau memilih kami Tuhan untuk ada saat ini Tuhan mendengarkan dan di ibadah woman Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami Bapa untuk kami masuk ke dalam firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat puji-pujian yang membawa kami masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami menerima yang terbaik yaitu firman-Mu Tuhan. Isi hati-Mu Bapa yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Ibu Ani Pamela Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, Ibu Ani Tuhan. Pakai menjadi berkat bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Kau yang memakai hamba-Mu menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan bagi setiap kami Bapa. Biar hadirat Allah, urapan Tuhan, Roh Kudus ada menyertai hamba-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap kami wanita-wanita Tuhan yang Kau pilih untuk ada di Woman of Love ini Tuhan. Biar hati kami Engkau yang membuat merindukan firman Tuhan. Hati kami bagaikan tanah yang subur Tuhan yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan melalui firman yang akan kami dengar itu akan semakin menguatkan dan meneguhkan setiap kami wanita-wanita Tuhan. Dengan setiap permasalahan hidup yang ada Tuhan kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang. Karena kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, mau taat kepadamu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, siapapun kami Tuhan, suami kami, anak-anak kami, keluarga kami yang mungkin mengalami sakit, yang mungkin mengalami masalah, kami percaya Tuhan, Engkaulah jalan keluar bagi setiap permasalahan kami Tuhan. Kami mau taruh seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan, biar rumah tangga kami selalu ada dalam tangan Tuhan. Anggur yang manis selalu mengalir di tengah-tengah keluarga kami, rumah tangga kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan.
buat gereja City of Love yang sudah menjadi berkat dengan ibadah woman ini Tuhan, biar gereja ini boleh bertumbuh semakin lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu, Bapak Timothy dan Ibu Evelyn Tuhan, biar terus boleh menjadi saluran berkat bagi setiap kami di tempat ini. Kami juga bersyukur Tuhan buat bangsa kami Indonesia, buat kota Jakarta di mana kami tinggal. Kalau COVID juga semakin menurun Tuhan, kami mau berdoa biar semua itu segera berlalu Bapak. Tuhan, biar pemulihan boleh terjadi di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah kota kami, bahkan seluruh dunia ini Tuhan. Biar setiap kami Tuhan, wanita-wanita-Mu Bapa, boleh menjadi berkat Tuhan, karena kami selalu mau mendekat kepadamu Bapa. Itu kerinduan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siapkan yang terbaik hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus jamah kami, sertai kami. Biar di tempat kami masing-masing, setiap kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, kami mau ikat, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah ini sampai pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu Bapa, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. For you are great, you do miracles. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one like There you. is no one else like you. Oh Jesus, there's no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else There is none like you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Haleluya. Waktu dan tempat saya sediakan kepada Pendeta Eni Pangela. Saya ucapkan selamat pagi kepada semua ibu-ibu yang terkasih. Suara saya bisa terdengar dengan baik? Ibu-ibu? Baik Ya, ya. bisa Bu Ani. Terima kasih. Saya akan mulai dengan satu kata ya. Sebelum kita masuk di dalam tema yang di-sharekan, yaitu consequences, tetapi ada satu kata sebagai pendahuluan, di mana kata kehilangan, ya, ibu-ibu yang terkasih, seringkali kita mau semua ya, yang namanya kata, yang namanya kehilangan, buat kita rasanya nggak enak ya, betul ya. Siapa yang pernah kehilangan? Entah kehilangan dompet, kehilangan uang, kehilangan harga diri, kehilangan anak mungkin, ya, kehilangan juga kasih atau kehilangan suami, pasangan, kehilangan orang tua mungkin yang dikasihi. Kehilangan apa? Kehilangan kesehatan itu dialami oleh kita semua. Tapi terlebih kehilangan yang kita alami rasanya ada sesuatu yang hilang bagian dari diri kita, ya. Kalau kehilangan kekasih kita atau disebut mungkin pasangan atau orang-orang yang kita cintai. Nah, teman-teman, ibu-ibu semua yang terkasih, pagi ini untuk kita bisa menyelami kata kehilangan lebih lagi, saya mau mengajak semua ibu-ibu untuk mengerti ada seseorang yang mengalami kehilangan. Ternyata dia juga kehilangan. Saya dulu pernah kehilangan. Kehilangan apa? Selama 10 tahun, ya, suami saya mengembara di dunia gelap, ya, dunia malam, ya, ibu-ibu yang terkasih. Jadi banyak wanita yang tidak terhitung, ya, saya kehilangan dia, ya, karena saya sudah tidak dianggap lagi sebagai istri, ya. Saya dan anak-anak diabaikan. Saya kehilangan cintanya. Saya kehilangan orang yang selama ini saya dambakan dari muda, ya. Kami sempat pacaran itu dari SMA, lalu kami menikah.
Wow, saya pikir saya akan bahagia. Ternyata saya kehilangan kebahagiaan dari dia. Nah, tapi lewat proses dalam pembelajaran pengenalan akan Allah, saya hari ini yang saya mau bagikan kepada ibu-ibu di pagi hari ini. Dalam waktu yang singkat, saya akan mengajak ibu-ibu untuk memahami siapa sesungguhnya yang kehilangan. Ini adalah tema yang saya pagi ini bagikan, konsekuensi. Nah, kita belajar bagaimana yang disebut kekudusan Allah, ibu-ibu. Kekudusan Allah adalah kesempurnaan kebenaran dalam seluruh hakikat yang tidak terbatas. Waduh, luar biasa. Allah begitu kudus. Masuk ke tempat kudusnya, nggak ada yang tahan satu orang pun, ya. Nah, nilai kecepatan cahaya, ibu-ibu yang terkasih, itu dalam vakum adalah 299.792.458 meter per detik. Wey, cepat sekali nih nilai kecepatan cahayanya. Nilai kecepatan cahaya ini, ibu-ibu, setara dengan sekitar 186.000 mil per detik atau sekitar 671 juta mil per jam. Jadi kekudusan Allah itu kalau dibilang cahaya kemuliaannya, wah ini ternyata karena ilmu sudah canggih bisa diukur ya nilai kecepatan cahaya. Luar biasa dahsyatnya bagaimana Tuhan itu sangat kudus. Sebab ada tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, ibu-ibu perlu kita ketahui, dalam kudusannya, nah ini, yang menuntut hukuman setiap orang yang bersalah. Dalam Nahum pasal 1 ayat 2-4. Jadi, kita semua ini seharusnya, kita menerima hukuman. Karena setiap kita ada salah dan kita ada dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Wah, rupanya kita sendiri tidak layak untuk masuk di dalam hadiratnya. Ya, ibu-ibu yang terkasih, apa itu pengertian dosa? Dosa itu bukan sekedar hanya marah-marah, ya, mencuri, menipu, seperti itu. Tetapi saudara, pengertian dosa yang sesungguhnya tidak mengenai sasaran atau meleset. Maksudnya apa? Jadi manusia telah kehilangan kemuliaan Allah itu, manusia tidak mencapai standar anak Allah, itu hidupnya di luar sasaran Allah, meleset dari tujuan Allah, maka itu sudah dosa. Jadi kualitas kehidupan yang dimiliki manusia bukanlah kualitas anak Allah. Wah, itu sudah dosa. Jadi bukan sekedar kita bohong dan sebagainya atau kita yang tadi saya sebut, ya, tetapi hidup di luar sasaran Allah, hidup di luar daripada tujuan Allah, ya, standar kita sebagai anak Allah itu sudah dosa. Wah, berat banget. Nah, yang pertama adalah perbudakan dosa. Ini yang dialami oleh setiap kita, bukan? Entah apa yang kita alami, kita diperbudak oleh dosa. Roma pasal 7 ayat 21-25. Itu disebut tubuh maut. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah zaman dulu kalau orang penjahat itu dihukumnya, ibu-ibu. Manusia mayat itu ditempelin ke tubuh dari si penjahat, diikat. Lalu keluarlah belatung, bau busuk dan sebagainya, ya. Akhirnya si penjahat itu menjerit-jerit dan minta dilepaskan, tapi tidak bisa lepas. Orang yang terikat akan dosa itu ngalamin hal ini, ya ibu-ibu yang terkasih. Dia mau lepas, tapi tidak bisa. Saya pikir dulu ketika suami saya ada di dunia malam, banyak wanitanya, weh dia senang-senang. Saya pikir, wah senang dia, foya-foya dan sebagainya. Habis duit, ya. Saya sempat untuk bisa bekerja dalam arti jualan untuk vitamin-vitamin, ya,
multi level waktu itu saya supaya bisa menjalani hidup buat dengan anak-anak. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ketika dia bertobat, dia datang, dia cerita kepada saya bahwa dia mau lepas. Sering dia menjerit-jerit di dalam mobil, minta, Tuhan, aku mau keluar dari perbudakan ini, ya, ikatan yang membelenggu dia. Tapi dia tidak bisa, ya, ibu-ibu. Jadi orang-orang yang terikat, ya, dengan dosa itu sebenarnya menjerit di dalam dirinya. Dia mau lepas, tapi dia mengalami sesuatu hal yang sangat menyiksa. Kasihan diperbudak oleh dosa. Nah, yang kedua adalah rasa bersalah dari dosa, the guilt of sin. Kejadian pasal 3 ayat 7, itu Adam dan Hawa itu kan dia makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Apa yang terjadi? Ketika dia makan, matanya terbuka. Dia tahu dirinya itu udah nggak layak, ya. Jadi kalau mereka manusia pertama itu sembunyi, bukan malu dalam hal ini, ya, tetapi merasa tidak layak, merasa betul-betul bersalah, maka mereka bersembunyi. Lalu Allah datang, tapi Allah luar biasa, ya, tidak bertanya, "Hai Adam, mengapa kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat? Aku kan sudah bilang, itu tidak boleh dimakan." Allah tidak demikian, ibu-ibu. Apa yang Allah tanya kepada Adam dan Hawa waktu itu? Adam, di manakah engkau? Pertanyaannya, apakah Allah tahu sebenarnya Adam ada di mana? Adam bersembunyi, Allah tahu. Kita mau lari bagaimanapun sampai ke ujung dunia, tidak bisa karena Allah selalu ada di situ. Nah, ibu-ibu yang terkasih, rasa bersalah dari dosa ini sangat menyiksa, ya. Sampai Yudas sendiri bunuh diri, ya, karena nggak tahan. Jadi orang yang merasa bersalah dari sebuah dosa itu, ya, tersiksa, ya, ibu-ibu yang terkasih. Sebab itu seseorang kalau yang berbuat salah kita ungkit terus dan kita ulang-ulang terus, dia akan semakin tertuduh dan kemudian banyak juga yang akan bunuh diri atau menceburkan diri lebih lagi. Jadi kita hati-hati. Kalau kita sampai mengulang-ulang terus dan tidak bisa mengampuni, mengingat-ingat kesalahan daripada mungkin anak-anak, pasangan. Jadi ini penting supaya kita mengerti dan mengetahuinya. Nah, ibu-ibu yang terkasih, luka-lukaku berbau busuk bernanah oleh karena kebodohanku. Itu di Mazmur 38 ayat 5. Jadi bicara dosa itu bicara bau busuk. Bicara kebodohan. Jadi bau busuk itu nggak bisa dinikmatin, ya ibu-ibu. Jadi makanya nggak bisa menghampiri kekudusan Tuhan. Karena kita semua bau di hadapannya. Lalu bagaimana konsekuensi dari dosa? Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa ini konsekuensi dari dosa, yaitu maut. Dan kita itu sesungguhnya dihukum masuk ke neraka. Roma pasal 6 ayat 23. Nah, apa yang terjadi? Siapa yang kehilangan dalam hal ini? Ketika manusia jatuh di dalam dosa. Ibu-ibu yang terkasih, Allah yang menciptakan manusia. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia terpisah dengan Allah. Dosa yang membuat manusia terpisah dengan Allah. Disinilah kita lihat bahwa siapakah yang kehilangan? Tuhan ataukah manusia? Kita lihat di sini bahwa Allah yang telah menciptakan manusia, dia kehilangan, sesungguhnya dia yang kehilangan manusia ciptaannya. Manusia ciptaannya sudah tidak bisa lagi dinikmati oleh
oleh Allah. Karena dosa ini membuat manusia bau busuk. Sehingga Allah tidak bisa menikmati manusia. Jadi ternyata ada seseorang yang di dalam hal ini sesungguhnya kehilangan. Yaitu Tuhan, Allah kita, Sang Pencipta. Dia yang kehilangan saudara dan saya. Saudara, kalau saudara kita semua mengalami kehilangan, mungkin ada yang benar pergi selama-lamanya karena sakit, entah itu pasangan, orang tua yang kita kasih, atau anak. Kita kehilangan. Sedikitnya, kita merasakan sedikitnya. Pedihnya hati. Sedihnya, pedihnya luka kita karena kehilangan. Atau dia pergi, bukan pergi dalam arti menghadap Tuhan, atau pergi dengan wanita lain. Kita lihat di sini, pedihnya hati kita tidak seberapa dengan sedihnya, pedihnya hati Tuhan dalam hal ini. Karena ternyata sedikitnya kita merasakan hatinya Tuhan ketika dia kehilangan saudara dan saya. Apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan pikirkan, bagaimana ketika orang yang dia cintai, orang yang dia kasihi, manusia yang dia kasihi, hilang, binasa. Apa yang harus dia lakukan adalah, tidak lain adalah, dia harus mengutus putranya yang tunggal, mati di salib bagi kita. Murka Allah ditimpakan kepada manusia yang namanya Yesus di sini, anak Allah. Sebab itu manusia bisa kembali punya hubungan dengan Tuhan. Dan kita bisa menghampiri Tuhan oleh karena Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, ibu-ibu semua yang terkasih, kita lihat di sini bahwa kasih Tuhan, cintanya Tuhan yang membuat akhirnya kita bisa berkomunikasi lagi, bisa menghampiri Tuhan di taktanya yang kudus. Lewat kita puji-pujian, bahkan dia mau tinggal di dalam kita. Kita orang yang berdosa, dikuduskan, disucikan. Kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan apa? Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Lewat kematian Yesus, saudara dan saya menjadi anak-anaknya. Memang tujuan Allah mengutus putranya adalah mengembalikan rancangannya semula atas manusia, atas saudara dan saya. Nah, ibu-ibu yang terkasih, dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebab itu sadarilah bahwa saudara dan saya telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Itu adalah pemberian Allah, bukan hasil pekerjaan kita, ya, ibu-ibu yang terkasih. Jadi kalau kita berusaha untuk bisa hidup berbuat baik, itu karena memang sebagai orang yang sudah ditebus, kita harus berbuat baik. Bukan berbuat baik untuk bisa masuk surga, sekali lagi. Jangan sampai salah ya. Tapi oleh karena kita statusnya adalah anak Allah, memang kita harus menjadi saksinya dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, ibu-ibu semua yang terkasih, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya lagi berpikir-pikir ya, dengan diri saya sendiri, saya mengevaluasi. Saya dikira orang lain, orang di luar, saya baik-baik saja. Tetapi sesungguhnya saya sadar ketika Roh Kudus mengingatkan akan kesalahan apa yang telah saya lakukan. Saya sendiri tidak bisa mengampuni suami saya, itu adalah sebuah kejahatan. Saya berdosa di hadapan dia. Saya adalah orang yang kejam, orang yang jahat. Mengapa? Karena
Tuhan sudah mengampuni saya. Dan bahkan segala dosa saya. Dan menyucikan saya dari segala kejahatan. Masakan orang lain, dalam hal ini suami saya tidak ampuni? Inilah kesalahan saya. Sebab itu saya bertobat, ibu-ibu yang terkasih. Saya mengambil keputusan untuk mengampuni. Kenapa? Karena demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Wow! Ini saya syukuri setiap hari, ibu-ibu. Sebab itu ibu-ibu perlu mensyukuri bahwa ibu-ibu tidak dapat hukuman. Tidak ada penghukuman lagi buat kita semua. Ini harus disyukuri ya. Lebih dari terima hadiah berapa juga, dari berapa miliar atau saudara terima sesuatu yang mahal harganya. Ini harus dirayakan terus-menerus setiap hari. Bahwa ibu-ibu semua, kita semua, tidak ada penghukuman buat kita. Karena kita ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita yang luar biasa itu. Nah ibu-ibu, di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi ibu-ibu semua, sadarilah bahwa ibu-ibu kita semua, para wanitanya Tuhan, kita adalah milik Allah. Kita sudah dibeli, lunas sudah dibayar. Jadi muliakanlah dengan tubuh kita. Tubuh kita mungkin masih cantik, ya, seksi dan sebagainya. Tapi ingat, kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Nah, konsekuensi dari setiap kita sebagai anak-anak Allah. Saya percaya bahwa ibu-ibu yang hadir di sini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan. Betul? Amin? Betul? Ya. Tentu ada konsekuensinya, ibu-ibu. Kita sudah diselamatkan, tidak ada penghukuman lagi. Kita sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Ada konsekuensinya. Apa itu konsekuensinya? Ini ya. Yang pertama, kita tidak ada hak lagi, ibu-ibu. Hak apa? Hak untuk marah, hak untuk balas dendam. Nggak ada lagi, Ibu. Udah nggak usah balas lagi ya. Kita telah menerima mungkin dihina, ya, dilecehkan atau disakiti. Nggak perlu balas. Karena dengan kita sudah menjadi milik Allah, kita sudah tidak punya hak lagi. Hidup kita adalah miliknya. Jadi kita miskin dari orang miskin. Jadi kalau ibu-ibu, kalau ada orang miskin, kita menjadi miskin dari orang miskin. Maksudnya apa sih? Maksudnya kita udah nggak punya apa-apa. Seandainya punya, itu adalah titipan Tuhan. Nah itu ya. Jadi jangan sampai salah ya. Ibu-ibu punya tabungan, deposito, perusahaan, semua, rumah, mobil, dan sebagainya, anaknya, suami, itu titipan semua. Ya, titipan, cucu juga titipan. Jadi jangan sampai salah, karena kita adalah, memang di dunia ini kita hanyalah seorang musafir. Kita tidak punya apa-apa. Ibu-ibu yang terkasih, hidup kita adalah Kristus. Kita menjadi muridnya, konsekuensi kita nggak bisa lari. Misalnya ibu-ibu bilang, saya nggak mau dong, saya percaya Tuhan aja, tapi saya nggak mau jadi murid, buat apa hidup kayak gitu kan? Tuhan semua, wow, nggak bisa. Itu konsekuensi kita ketika kita mengikut Dia, menerima Dia, kita menjadi murid. Hidup kita adalah Kristus, dan kita bertumbuh ketika jadi murid. Bertumbuh menjadi serupa dengannya. Semakin berubah. Dan tadinya suka marah, menjadi tidak suka marah. Tadinya cepat tersinggung, menjadi
tidak mudah tersinggung. Tadinya merasa harga dirinya dihina, enggak lagi, karena harga diri saudara, ibu-ibu semua ada di dalam Kristus Yesus, ya. Jadi walaupun mungkin ya dulu kan saya pikir saya merasa tidak berharga ya ibu-ibu, ketika suami saya punya will, bahkan banyak willnya ya yang dipelihara juga. Lalu saya pikir saya sudah tidak berharga ibu-ibu, saya merasa saya menjadi korban ya. Tetapi sesungguhnya ketika saya tahu konsekuensi ini nih, ketika kita percaya kepada Dia, ketika kita menerima Dia, wow, saya akhirnya bisa memahami konsekuensi ini. Saya bisa dimampukan oleh Tuhan memberi makna yang benar dengan peristiwa yang saya alami. Saya tidak lagi merasa saya menjadi korban atau saya merasa tidak berharga. Tidak ada lagi. Karena saya berharga. Tuhan mau mati buat saya. Harganya mahal. Setelah ditebus dengan darahnya. Wow, dibeli. Nggak terhitung itu harganya ibu-ibu yang terkasih. Jadi saya berharga karena Tuhan. Sebab itu saya memberi makna yang benar. Karena saya mengerti kebenarannya. Nah, saya berharap lewat firman yang saya bagikan pada pagi hari ini, ibu-ibu memahami arti konsekuensi ketika ibu-ibu menerima dan percaya kepada Dia, bahwa ibu-ibu, kita semua tidak ada hak lagi. Jadi marah-marahnya berhenti ya, ibu-ibu. Lalu kita juga tidak ada keinginan mau membalas kalau ada mungkin pasangan yang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi kita nggak ada lagi hak atau keinginan untuk keinginan saja ya, hak aja nggak ada, apalagi keinginan itu mesti dimatikan keinginannya ya ibu-ibu. Jadi betul-betul kalau memang kita punya, semua adalah titipan. Ingat, titipannya dari Tuhan. Jadi ibu-ibu dan kita semua nanti bertumbuh terus bertumbuh. Akhirnya kita menjadi serupa dengan Kristus. Ibu-ibu semua. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau ibu-ibu memang percaya kepada Tuhan, dan ibu-ibu ada tinggal di dalam Dia, kita semua wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ibu-ibu yang terkasih, di sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya apakah hidup kita semua sudah menjadi seperti ketika Yesus hidup. Yaitu apa? Bagaimana Dia hidup, bukan dirinya lagi, tapi kasih yang ada pada Dia. Itu yang Dia ekspresikan di tengah-tengah muridnya. Dia menjadi hamba di tengah-tengah muridnya. Sesungguhnya apa yang Dia bisa lakukan? Ketika Dia disalib, bisa aja kan Dia bilang, Bapak, sambar geledek aja semuanya, mati semua itu. Tapi Dia tidak gunakan ya. Oke. Nah, Dia tidak gunakan, bahkan ketika Dia juga ada di taman Getsemani, Dia berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh Tuhan, aku tidak melewati ini. Ya kan kita maunya kayak gitu kan, semuanya tentu kita nggak mau ya menderita ya. Tapi bagaimana kalau kita memang harus melewatinya? Berikan makna yang benar untuk semua masalah yang kita hadapi, ibu-ibu. Dengan pengenalan akan Allah lebih dalam, ibu-ibu, saya yakin diberi kemampuan memberi makna yang benar atas semua persoalan yang ibu-ibu alami. Mari kita berdoa sebentar, saya mau doakan buat ibu-ibu. Tuhan, hamba telah membagikan bagaimana konsekuensi kami sebagai anak-anak-Mu yang percaya kepadamu dan menerima Engkau sebagai juru selamat kami. Bahwa hidup kami
adalah bukan diri kami lagi, tapi hidup kami adalah Kristus. Hidup kami adalah milik-Mu. Pakai Tuhan para wanitamu di sini, biarlah kami semua boleh bertumbuh ke arah Kristus. Dan kami mau menata diri kami, emosi kami, semuanya hanya menjadi indah di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Haleluya. Kami bersyukur buat setiap firman dari Ibu Pendeta Eni Pangela yang sudah diberitakan. Kami percaya akan menjadi berkat bagi setiap kami, menjadi rema juga dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Pengumuman ibadah tengah minggu pada tanggal 8 Desember akan dilaksanakan via Zoom jam 8 malam yang akan dilayani oleh Insinyur Ikhwan Cahyadi. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara dapat mengajak seluruh teman-teman ataupun keluarga untuk mengikuti ibadah Zoom besok. Selanjutnya Sunday Service Christmas Celebration akan dilaksanakan pukul 10 live streaming di YouTube City of Love Church dengan tema kedewasaan penuh dan akan dilayani oleh Pastor Timothy Abraham. Selanjutnya Woman of Love Christmas Celebration tanggal 14 Desember pukul 11 siang yang akan juga dilayani oleh Pastor Timothy. Jadi bagi wanita-wanita Tuhan bisa mengajak saudara, teman-teman, seluruh kerabat untuk menghadiri ibadah Woman of Love Christmas Celebration minggu depan. Baik, kita akan angkat satu pujian untuk menutup ibadah pada siang hari ini. Haleluya. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else, there is no one, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. Oh Jesus, there is no one else like you, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you, there is no one else, there is no one else like you, there is no one else, there is no one else like you, for you are great, for you are great, you do miracles so great, there is none like you, Jesus. Oh, there is no one else like you, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. Hallelujah. There is no one else like you. Katakan, for you are great. Hallelujah. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. Amen. There is no one else like you, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you, there is no one else, there is no one else like you, there is no one else, there is no one else like you. Hallelujah. For you are great, Lord, there is none
Saya atas nama Woman of Love menyampaikan terima kasih buat Ibu Ani Pangela untuk waktu dan pelayanan Ibu, dan saya percaya kesaksian bahkan berkat firman Tuhan sangat menguatkan buat semua wanita Tuhan yang telah mengikuti Woman of Love. Ya, terima kasih Ibu, Tuhan Yesus menyertai Bapak dan Ibu, salam juga buat Pak Samiton juga. Nah, Bapak Ibu, khususnya wanita Tuhan, sekali lagi hari Minggu kita akan merayakan Natal Gereja City of Love, dan untuk pelayan atau pengerja itu on-site, tetapi untuk jemaat kita akan live streaming melalui YouTube channel City of Love Church. Kemudian Woman of Love kita akan juga merayakan Natal minggu depan, tanggal 14 Desember, itu Woman of Love terakhir di tahun ini, dan kemudian kita akan libur dan mulai kembali di bulan Januari. Mari kita tutup untuk kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Bapak, kami ucap syukur untuk firman-Mu, untuk penyertaan-Mu, dan juga untuk kesaksian yang kami sangat memberkati setiap kami. Berkati Ibu Ani, Pak Samiton, juga dalam kehidupan mereka terus Tuhan. Kau akan memberkati dan juga menyertai bahkan pelayanan mereka, Tuhan buat berhasil. Berkati semua wanita Tuhan, ada terus dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya kasih-Mu begitu besar atas setiap kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa, untuk setiap kami akan terus sehat, kami terus akan aman dalam perlindungan Tuhan. Dan saat ini kami mau juga menutup ibadah ini dan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih kami berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, sampai semua dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua yang permai bahkan selamanya. Mari semua yang percaya, wanita Tuhan yang diberkati, yang dikasih Tuhan, dan yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua, sampai ketemu di ibadah online City of Love Church yang akan datang, dan juga Tuhan Yesus menyertai dan salam sehat selalu.